Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Monika, NIM 17135018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan Front Office Departemen terhadap Kepuasan Tamu di UNP Hotel and Convention. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing yaitu Bapak Sulis Purwanto Espar MSc yang telah membantu saya dalam menyelesaikan hasil penelitian ini. Baiklah, saya akan masuk yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, yang mana Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak daerah tujuan wisata yang menarik karena kekayaan budaya dan keindahan alam, salah satunya yaitu Kota Padang. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian masyarakat Kota Padang. Menurut Romexo, hotel adalah bentuk bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk menginap para tamu, makanan dan minuman, serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dan dikelola secara profesional. Selain produk hotel yang menjadi faktor penentu kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting dalam memuaskan pelanggan. Selanjutnya, pada penelitian ini saya melakukan penelitian di UNP Hotel and Convention, yang mana UNP Hotel ini beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. UNP Hotel ini merupakan hotel yang berlokasi di kawasan Universitas Negeri Padang. Market segmen dari UNP Hotel ini adalah para pebisnis baik nasional, regional maupun internasional, dan para wisatawan. Saya akan melakukan penelitian di departemen, yaitu Front Office Department, yang mana merupakan salah satu bagian operasional hotel yang memiliki suatu bentuk pelayanan yang berkualitas. Baik buruknya pelayanan tersebut tergantung kepada umpan balik yang diberikan oleh tamu. Dari pengamatan langsung penulis di UNP Hotel and Convention, adanya karyawan yang melayani tamu dalam keadaan duduk, adanya komplain tamu bahwa AC di kamar rusak dan tidak ada tindak lanjut dari karyawan front office terhadap komplain tersebut. Kemudian adanya guest comment tentang ketersediaan wifi di UNP Hotel and Convention, yang mana pada saat check-in karyawan front office mengatakan free wifi dan ternyata wifi yang digunakan adalah wifi kampus UNP. Dan jaringan juga tidak bagus. Adanya karyawan front office yang melayani tamu dengan kurang ramah. Kemudian adanya komplain karena kunci kamar masih menggunakan kunci manual, bukan keycard. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan karyawan front office departemen di UNP Hotel Convention. Yang kedua, bagaimana kepuasan tamu terhadap kualitas pelayanan karyawan front office departemen. Kemudian, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan karyawan front office. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kemudian menurut Permana, kepuasan tamu mempunyai 5 indikator, yang yaitu tercapainya harapan tamu, terpenuhinya kebutuhan tamu, tercapainya keinginan tamu, keinginan untuk memakai produk dan jasa itu kembali, dan keinginan untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain. Selanjutnya, menurut Permana, kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu serta ketepatan penyampaian untuk menyeimbangi harapan tamu. Menurut Irawan tahun 2002, kualitas pelayanan jasa yang diciptakan perusahaan memiliki 5 dimensi dalam pengukurannya. Yang pertama, tangibility, artinya bukti fisik atau berwujud. Kemudian reliability, kehandalan. Yang ketiga, responsiveness, tanggapan. Yang keempat, assurance, jaminan. Dan yang kelima, empathy. Selanjutnya saya akan masuk ke metodologi penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kuantitatif asosiatif kausal menurut Sugiono pada tahun 2010,
menjelaskan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel independen, kualitas pelayanan, dan variabel dependen yaitu kepuasan tamu. Definisi operasional variabel. Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan tamu sesuai dengan harapan tamu. Diukur dari 5 indikator yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kemudian kepuasan tamu adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara persepsi dan harapannya. Bila kinerja melebihi harapan, mereka akan merasa puas, dan sebaliknya bila kinerja tidak sesuai dengan harapan yang mereka akan kecewa. Kemudian pada kepuasan tamu juga terdapat 5 indikator. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan tamu, tercapainya harapan tamu, tercapainya keinginan tamu, keinginan untuk memakai produk dan jasa itu kembali, dan keinginan untuk merekomendasikan produk atau jasa. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Data primer tersebut adalah kepuasan tamu dan data kualitas pelayanan. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada seperti laporan yang ada di dalam perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dibahas dan dipaparkan data yang terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap tamu yang pernah menginap atau yang sedang menginap di UNP Hotel and Convention. Data yang dikumpulkan disebarkan kepada 98 responden dengan 15 pertanyaan yang dibagi ke dalam 10 indikator. Selanjutnya dilakukan pemberian skor untuk setiap jawaban responden menurut skala Likert. Data analisis ini diolah menggunakan SPSS versi 15. Kemudian deskripsi variabel kualitas pelayanan dikumpulkan dari pernyataan yang terdiri dari 9 pernyataan. Selanjutnya disebarkan kepada 98 responder. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa skor jawaban untuk kualitas pelayanan yang disebar kepada dari skor terendah yaitu 28 dan skor tertinggi 45. Dari distribusi skor terdapat di rata-rata atau mean sebesar 33,46%, kemudian mediannya 33, kemudian mode 34, dan simpangan baku atau standar deviasi 2,679, rank 17, dan variansi 7,179. Kemudian dikelompokkan berdasarkan distribusi frekuensi kualitas pelayanan. Berdasarkan perhitungan statistik variabel kualitas pelayanan berada pada klasifikasi skor lebih dari 36, menunjukkan kategori sangat baik dengan presentasi 100%. Kemudian kita masuk ke deskripsi variabel kepuasan tamu. Data pelatihan dikumpulkan melalui pernyataan yang terdiri dari 6 butir pernyataan yang disebarkan kepada 98 responden. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa variabel kepuasan tamu terdapat skor terendah atau minimum 17, maksimum 30, kemudian mean 22,08 dan median 22, mode 22, simpangan baku 2,190, rank 13, dan variansi 4,797. Kemudian disajikan klasifikasi skor pencapaian responden untuk menggambarkan kategori penelitian. Berdasarkan perhitungan statistik, kepuasan tamu berada pada klasifikasi skor 20 sampai kurang dari 24, menunjukkan kategori baik dengan presentasi 60,20%. Kemudian kita masuk ke uji persyaratan analisisnya. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan tabel yang telah tersedia, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai asumsi untuk kedua variabel tersebut
yaitu variabel kualitas pelayanan dan kepuasan tamu adalah 0,450 dengan nilai lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa kedua data terdistribusi normal. Kemudian uji homogenitasnya dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel homogen atau tidak. Berdasarkan tabel yang telah tersedia, berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel di atas, diperoleh nilai sig adalah 0,290 dengan taraf signifikan lebih dari 0,05. Ini artinya nilai signifikan data lebih besar dari taraf signifikan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data berasal dari populasi yang mempunyai variasi yang sama atau data bersifat homogen. Kemudian uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data variabel X dan Y mempunyai hubungan linear atau tidak. Berdasarkan hasil uji linearitas menggunakan SPSS versi 15, diperoleh nilai deviation from linearitas sebesar 0,382 besar dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan secara linear yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dan kepuasan tamu. Kemudian uji hipotesis, uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan tamu. Berdasarkan uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung 50,286 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka HA diterima. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan tamu. Selanjutnya, untuk mengetahui besar koefisien regresi antara variabel kualitas pelayanan dan kepuasan tamu dapat dilihat daripada tabel hasil koefisien, yaitu sebesar 0,287 dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Artinya setiap peningkatan sebesar 1 satuan kualitas pelayanan maka akan meningkatkan 0,287 satuan kepuasan tamu. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu maka dapat dilihat pada tabel. Dari output yang diketahui R² sebesar 0,344, nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu sebesar 34,4%, sedangkan sisanya yaitu 65,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Saya akan masuk ke pembahasan, yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu di UNP Hotel and Convention. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu, analisis dilakukan menggunakan SPSS versi 15. Diperoleh hasil uji regresi linear sederhana, nilai F hitung 50,286 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka HA diterima. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan tamu. Selanjutnya, diperoleh persamaan dengan koefisien regresi sebesar 0,287 dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Artinya peningkatan sebesar 1 satuan kualitas pelayanan akan meningkatkan 0,287 satuan kepuasan tamu. Kemudian diperoleh nilai R² sebesar 0,344. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu sebesar 34,4%, sedangkan sisanya 65,6% kepuasan tamu dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan penelitian, maka disimpulkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu di UNP Hotel Convention berpengaruh secara signifikan. Kualitas pelayanan berpengaruh sebanyak 34,4% terhadap kepuasan tamu, dan terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu seperti contohnya mutu produk, emosional, harga, persepsi pelanggan, dan citra perusahaan.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan terhadap hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.